masuk dalam penyaringan OJK, baik terdaftar ataupun berizin begitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah logis gitu. Nah, ini yang sebenarnya bisa kita lakukan secara mandiri yang logis ini. Sekarang kalau misalnya investasi dalam 2 bulan saja gitu ya bisa kembali 300% gitu kan. Itu kan agak nggak logis ya. Artinya sebenarnya ketika kita bicara logika, maka kita harus mengesampingkan yang namanya perasaan, emosional. 90% keputusan investasi itu adalah emotional decision. 90%. 10%-nya itu terbagi menjadi teori dan juga praktisnya. Jadi kemarin-kemarin orang-orang yang investasi gara-gara banyak influencer yang ngepost grafik hijau merah gitu ya, cuan dan lain-lain, itu kan emotionally kena gitu kan, gara-gara itu tadi gitu. Nah, kalau yang legal itu gampang, kita tinggal cek ke otoritas gitu ya, baik itu OJK atau otoritas yang lain yang berwenang gitu. Kalau masalah aman atau halal juga gampang, bisa dicek gitu. Nah, yang sebenarnya bisa kita gunakan diri kita sendiri adalah yang logis tadi. Logis nggak sih gitu, apakah ini benar-benar bisa memberikan satu jawaban atas tujuan keuangan yang tadi kita pengen ambil tadi gitu. Nah, kalau bicara soal SR gitu ya, 019 ini menurut saya dia menjawab ya tadi dari aspek kehalalan, kemudian legalitas, kemudian logik gitu ya. Terus nanti juga mungkin Pak Lukman juga akan menyampaikan lebih detail bahwa ini kompetitif gitu ya, kemudian menurut saya juga murah, mudah gitu, fleksibel, bahkan yang di luar negeri itu juga bisa membeli. Dan yang paling penting adalah menurut saya yang sekarang menjangkit anak muda terutama, tapi juga generasi X juga dan Y juga yang uangnya banyak gitu ya. Nah, itu bahwa mereka ini sekarang kayak punya tekanan bahwa uang saya itu harus berdampak. Which is ini bagus, tekanan yang bagus gitu. Tekanan secara emosional juga bahwa saya pengen uang saya ketika dia diputar itu berdampak gitu. Nah, ini yang dijawab oleh suku retail sebenarnya. Dampaknya kemana ya? Untuk pembangunan gitu ya. Jadi ada aspek lain yang tidak bisa dijawab oleh instrumen investasi yang lainnya, yang dia hanya peduli pada financial return atau cuan gitu. Nah, ini yang menjadi nilai unggulnya. Nah, ini menjadi satu hal yang disuarakan anak-anak muda pada saat ini gitu, bahwa uang saya harus berdampak dan dia harus juga meskipun berdampak tapi tidak boleh mengesampingkan risiko dan tidak boleh mengesampingkan imbal hasil gitu. Risikonya terjaga karena dari negara misalnya gitu kalau suku retail, dan kompetitif tadi disampaikan oleh Ibu Ursula gitu ya, berapa imbal hasilnya baik yang 3 tahun maupun 5 tahun gitu. Oke, jadi poinnya itu adalah aman, legal, dan logis. Dan itu semua ada di SR19 ini ya, Mas Riget ya? Betul sekali. Oke, topik ini semakin menarik sepertinya. Tapi saya tahan dulu Mas Greget, saya beralih ke Mbak Rizka. Mbak Rizka, sebagaimana kita ketahui bahwa aplikasi super dari Bank Mandiri, yaitu Livin by Mandiri, memiliki fitur yang kece banget nih, namanya Livin Investasi. Boleh diceritain lebih dalam nggak nih Mbak, terkait fitur tersebut? Terus produk-produk apa aja yang udah ada tersedia di dalam? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Luki. Jadi, Livin Investasi ini kan merupakan salah satu fitur yang terdapat di dalam super apps-nya Bank Mandiri, yaitu Livin by Mandiri. Nah, di sini mudah-mudahan Bapak Ibu diaspora yang hadir sudah memiliki aplikasi Livin by Mandiri yang logo berwarna kuning ya. Karena saat ini Livin by Mandiri sendiri sudah bisa diakses di berbagai negara. Kalau nggak salah ada 118 negara. Nah, kalau belum punya aplikasinya atau mungkin belum punya rekeningnya, nah bisa melakukan pembukaan rekening nih secara online ya. Jadi download dulu aplikasinya, terus daftar buka rekening. Nah, itu prosesnya juga sangat cepat dan cukup praktis gitu. Bisa buka rekening